pada buku ini tuh diceritakan satu permasalahan yang meluas ya pada keadaan saat ini tentunya, yaitu permasalahannya adalah ketika seorang anak menyelesaikan jenjang pendidikannya, baik itu tingkat menengah ataupun tingkat atas atau bahkan perguruan tinggi, dia tidak dapat mengaplikasikan ilmunya kepada masyarakat. Jika ditanya, mereka adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, orang-orang yang berilmu pengetahuan tinggi gitu. Tapi ketika mereka tamat menyelesaikan pendidikannya, mereka tidak bisa berbaur dengan masyarakat atau bahkan mereka tidak tertarik dengan lingkungan masyarakat. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi di buku ini juga disertakan ya solusinya ralat, maksudnya disertakan juga penyebabnya yaitu tidak dilaksanakannya pembelajaran kontekstual, di mana pembelajaran kontekstual adalah mengaitkan antara ilmu pengetahuan dengan kehidupan nyata. Nah, jadi di sini guru itu sangat berperan untuk menjadikan ilmu pengetahuan tersebut sebagai alat untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Contohnya seperti ini teman-teman. Ketika guru tersebut telah mengajarkan ilmu agama, contohnya ilmu agama, tidak boleh berbohong atau bahkan melaksanakan sholat lima waktu seperti itu. Nah, seharusnya itu diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Anak-anak tersebut harusnya itu dibimbing untuk melaksanakan hal-hal yang tadi seperti itu. Jadi ketika ilmu itu disampaikan kepada peserta didik itu berkewajiban untuk melaksanakannya. Kemudian contoh yang kedua itu ada pada pelajaran IPA. Kita membahas perihal lingkungan, kemudian juga jenis-jenis tanaman, kemudian juga ilmu-ilmu lainnya, ilmu-ilmu IPA lainnya. Itu akan lebih menarik itu dikaitkan gitu dengan kehidupan nyata. Contohnya seperti ini. Ketika kita telah belajar tentang jenis-jenis tanaman, kemudian di lingkungan itu terdapat gitu tanaman-tanaman yang layu atau bahkan tidak hidup gitu, alias mati ya tanamannya. Itu anak-anak itu harusnya disuruh menganalisis gitu, kenapa pohon tersebut bisa seperti itu. Setelah dianalisis, ketemu penyebabnya dan dilakukanlah solusinya. Penyebabnya yaitu kelamaan disiram misal. Nah, solusinya apa gitu? Solusinya itu harus disiram. Jadi untuk kontekstualnya anak-anak tersebut itu disuruh menjaga lingkungan. Itu contohnya teman-teman. Kemudian juga di buku ini disebutkan ada 5 peran manusia dalam kehidupan, yaitu yang pertama itu peran dia sebagai manusia yang mandiri, yang kedua perannya di dalam keluarga, yang ketiga perannya di dalam masyarakat, yang keempat itu perannya untuk lingkungan, yang kelima itu perannya sebagai hamba Tuhan. Jadi yang pertama diri sendiri, yang kedua keluarga, yang ketiga masyarakat, yang keempat lingkungan, yang kelima sebagai hamba Tuhan. Nah, jadi teman-teman, 5 peran ini tadi itu kebanyakan didapat dari organisasi, yaitu pendidikan non formal yang ada di dalam pendidikan formal tersebut. Contohnya kayak ekstrakurikuler, kemudian juga organisasi-organisasi eksternal yang eksternal dari instansi tersebut, teman-teman. Jadi mahasiswa ataupun murid itu banyak mendapat ilmu-ilmu tadi yang 5 peran tadi ya, itu di dalam organisasi seperti itu. Jadi ketika kita berbicara apa yang lebih penting, life skill, kecakapan hidup, yaitu mencakup 5 peran tadi yang didapat dari organisasi, atau ilmu pengetahuan. Nah, di sini juga disertakan jawabannya teman-teman. Yang penting adalah keduanya. Keduanya itu harus berjalan berbarengan, tidak boleh condong sebelah, tidak boleh meninggalkan keduanya seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang sedang mengalami atau sedang menjalani masa proses di organisasi
lanjutkan teman-teman, karena itu sangat bermanfaat. Nah, dari organisasi itu teman-teman bisa bersosialisasi dengan baik, berinteraksi dengan baik antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, menyampaikan pendapat, kemudian diajarkan juga ya pasti menjaga lingkungan seperti itu gitu kan. Kemudian juga akan menjadikan teman-teman itu manusia yang disiplin. Manusia yang disiplin itu tidak akan menyia-nyiakan waktunya, baik itu untuk sholat ataupun untuk belajar atau untuk main-main, itu semua akan termanajemen dengan rapi. Ketika teman-teman memiliki kesibukan di organisasi, teman-teman akan lebih memiliki keterampilan untuk memanajemen waktu dengan baik. Nah teman-teman, kemudian kita masuk kepada buku yang kedua. Isi dari buku yang kedua ini yaitu membahas perihal strategi belajar mengajar. Nih teman-teman. Nah, untuk permasalahan tadi, untuk 5 peran tadi, 5 peran manusia dalam kehidupan, yaitu yang pertama mandiri, yang kedua keluarga, yang ketiga masyarakat, yang keempat lingkungan, yang kelima sebagai hamba Tuhan. Ini terdapat di sini ya teman-teman. Teman-teman sebagai calon guru, bagi teman-teman yang sebagai calon guru itu harus saya rekomendasikan sih baca buku ini ya, karena bagus isinya. Di sini diceritakan, dipaparkan mengenai berbagai pendekatan dalam belajar mengajar. Dan ada juga ya disebutkan pendekatan individual gitu, pendekatan individual ataupun pendekatan kelompok. Nah, jadi kedua pendekatan ini tuh sangat berguna teman-teman untuk menciptakan manusia yang mandiri dan manusia yang dapat berinteraksi dengan baik. Ketika murid tersebut diberi tugas individu, maka dia akan lebih mandiri, tidak bergantung kepada teman-temannya. Seperti itu. Contohnya, guru itu melakukan pendekatan individu. Misal seperti ini teman-teman, ada dua murid yang suka berbicara. Kita pasti pernah ya mengalami keadaan seperti ini. Kita berbicara dan kemudian keduanya ini saling contek-mencontek. Pintar teman-teman, tapi tidak percaya diri. Saling tukar jawaban atau bahkan ada yang hanya sebagai penerima jawaban saja, seperti itu. Nah, jadi solusinya guru tersebut harus melakukan pendekatan individual untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di antara keduanya. Apakah mereka tidak percaya diri atau bahkan mereka itu malas belajar. Dan solusinya harus dipisahkan keduanya, dipisahkan tempat duduknya, tidak disatukan, agar keduanya lebih mandiri, bisa berdiri sendiri tanpa bergantung dengan teman yang satunya. Kemudian juga pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok ini sangat berguna untuk yang seperti saya bilang tadi ya. Ketika murid itu dikasih tugas berkelompok, mereka akan lebih pandai berinteraksi gitu, pandai menyampaikan apa yang ada di pikirannya kepada teman-temannya, seperti itu teman-teman. Jadi murid tersebut akan lebih berkembang, akan lebih memiliki kemampuan sosialisasi dengan baik. Kelebihan dari buku utama ini itu terletak pada covernya yang menarik. Di cover itu ada ilustrasi percakapan, ini teman-teman. Nah, menarik ya, ada percakapannya gitu. Jadi ketika kita membaca percakapannya itu, kita akan langsung tertarik membaca buku ini. Jadi kelebihan selanjutnya itu ada penggunaan bahasa teman-teman. Terletak pada penggunaan bahasa yang tidak ilmiah, terlalu ilmiah. Jadi teman-teman untuk bacanya itu nggak perlu buka-buka kamus, cari apa artinya gitu. Mungkin ada seperti kata-kata life skill gitu. Itu yang belum tahu bisa dicari gitu kan. Tapi hanya itu aja gitu, life skill, kemudian personal skill, kemudian juga social skill. Itu aja itu teman-teman. Yang perlu teman-teman kalau belum tahu bisa dicari tahu gitu. Untuk penggunaan bahasa yang lain tuh tidak ada yang terlalu tidak berat gitu kan untuk dipahami. Kemudian kelebihan selanjutnya itu terletak ini teman-teman. Tadi kan cover ya yang ada ilustrasi. Ini di pembahasan juga ada ilustrasi. Ini ilustrasi percakapan seperti ini tuh sangat menarik gitu. Menarik, imajinasi kita itu akan terpancing teman-teman, membayangkan keadaan yang sedang terjadi.
Dan kelebihan selanjutnya yaitu pada isi dari ceritanya yang sangat menarik, menggagas pendidikan bermakna. Bagus teman-teman. Jadi untuk kalian yang akan berprofesi sebagai calon guru itu direkomendasikan untuk baca buku ini. Bagus isinya, mengajarkan kita sebagai calon guru bagaimana cara melakukan pendidikan yang baik gitu, menciptakan suatu pendidikan yang bermakna yang bisa melahirkan generasi-generasi berakhlak mulia. Itu ada di buku ini semuanya. Kemudian kekurangannya yaitu sedikit ya kekurangannya. Kelebihan selanjutnya yaitu ada pada identitas buku teman-teman. Di sini ada ISBN, judul yang menarik dan juga ada nama penulisnya. Kemudian juga ada bibliografi, kemudian juga ada jumlah halaman, dimensi buku. Ini teman-teman urutan cetakan semuanya lengkap ya. Itu kelebihannya. Kekurangannya itu hanya sedikit kalau yang saya lihat. Jadi disarankan untuk meletakkan quotes, berhubung ini juga buku-buku yang memancing inspirasi, yang memancing suatu pergerakan baru gitu ya kan. Bisa diletakkan quotes di setiap pembahasan atau di setiap akhir bab gitu untuk menyimpulkan dari isi bab tersebut. Kemudian juga selanjutnya kelebihan buku ini teman-teman, strategi belajar mengajar. Kelebihannya juga cover ini, kemudian juga sinopsis teman-teman. Ini sekilas tentang buku ini isinya. Kemudian juga penggunaan bahasa yang tidak terlalu ilmiah, jadi tidak ribet, tidak bersusah payah harus buka-buka kamus. Kurang nampak ya, mungkin bisa dibaca langsung. Kemudian juga sama kayak tadi, sama seperti buku pertama, identitasnya juga lengkap teman-teman. Jadi buku ini tuh udah terbukti yang bagus, ada ISBN-nya, nama penulis juga lengkap, dimensi buku, jumlah halaman itu termasuk dalam cakupan identitas ya. Jadi sudah lengkap, sudah bagus. Kekurangannya itu ada di, kalau tadi buku utama itu ada di quotes-nya, ini ada di kesimpulannya. Jadi setiap pembahasan itu, setiap bab itu tidak disertakan kesimpulannya. Jadi kalau yang buku pertama itu quotes ya kan teman-teman, mungkin ini bisa diletakkan kesimpulan-kesimpulan dalam bentuk poin-poin materi seperti itu. Jadi bisa merekonstruksi lagi ingatan kita pada materi-materi dalam bab tersebut. Kemudian juga bisa diletakkan latihan gitu, latihan soal atau latihan dalam bentuk penyocokan jawaban, atau itu dengan kata lain menjodohkan gitu kan. Soal-soal seperti itu objektif ataupun uraian gitu perlu diletakkan ya dalam akhir bab ini gitu, untuk mengevaluasi yang seperti saya bilang tadi, merekonstruksi